Halo semuanya, bertemu lagi di Ruang Cerita. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Selamat datang di Ruang Cerita. Apakah kita pernah merasa tidak berharga? Memang itu nyata ya, bukan sebuah drama. Tidak sedikit dari kita merasa kita itu tidak berharga ya. Dan banyak dari kita diam-diam merasakan hal yang sama. Tapi itu bukan tanda lemah, tapi tanda kita sedang terluka ya. Dan tidak semua luka itu diketahui oleh orang ya. Hanya kita yang mengetahui bahwa diri kita sedang terluka di saat kita merasa tidak berharga. Mungkin dari kita tidak sedikit merasa tidak berharga itu karena kita hidup di lingkungan yang tidak menghargai kita. Kita sering diremehkan, padahal kita sudah berusaha untuk mencoba. Apapun yang kita lakukan terkadang itu diremehkan. Dan yang paling sakit adalah diremehkan oleh keluarga sendiri. Itu sakit sekali itu, diremehkan oleh keluarga sendiri, sakit sekali itu. Dan tidak sedikit dari kita karena tidak dipuji ya, atau hanya sering dikritik tanpa diberikan pujian ya. Akhirnya lama kelamaan diri kita itu menjadi lemah, seperti tidak dihargai. Dan yang paling sakit itu adalah terkadang karena kita sering dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Seperti dibanding-bandingkan, oh kenapa kamu tidak seperti itu, kenapa kamu tidak seperti anak itu, kenapa? Padahal tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Ada kisah nyata ya, saya temui di sosial media ya. Ada dua orang tua, ada dua anak yang berbeda. Satu anak ini dia suka belajar. Nah, belajar terus sampai dia ranking 1, juara 1. Sedangkan anak satunya itu suka main game, malas belajar dan lain sebagainya. Yang namanya ibu-ibu ya, pasti ketika bertemu itu ngerumpi dan sambil melebihkan anaknya masing-masing ya. Oh anak saya juara 1, anak kamu gimana? Oh anak saya kemarin dapat nilai 100, anak kamu gimana? Lalu akhirnya seorang ibu atau orang tua yang anaknya ini suka main game, akhirnya marah-marah kepada anaknya. Dia menghina anaknya dan lain sebagainya. Tapi anaknya cuek saja ya. Lalu ketika selesai sekolah, anak pertama yang rajin belajar dan selalu ranking 1 itu luntang-lanting cari pekerjaan kesana kemari. Sedangkan anak yang pemalas, yang suka main game ini, lulus sekolah tiba-tiba dia bisa beli motor bagus. Dan ketika ditanya ternyata dia jadi pro player, dia jadi joki, dia membuka jasa joki, main game dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Anak pertama yang selalu dibangga-banggakan di tempat tongkrongan ibu-ibu, akhirnya luntang-lanting, sulit cari pekerjaan. Sedangkan anak kedua yang males sekali belajar tapi sukanya main game saja, ketika lulus sekolah dia langsung bisa beli motor baru, beli HP baru. Orang-orang bingung. Ternyata dia jadi pro player, dia buka jasa joki. Ayo lumayan, sekali joki misalnya per bintang 5.000. Anggap sekali main 10 menit. Sehari 50 bintang. 50 orderan. Ayo. Berarti berapa? Anggap 5.000. 5.000 kali 50
250.000 sehari dia bisa dapat duit dari joki. 250.000, dia cuma main HP dalam kamar, main game. Sedangkan yang juara satu ini luntang-lantung cari kesana kemari jadi beban orang tua. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah masing-masing dari orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sayangnya terkadang tidak sedikit orang tua yang tidak melihat itu. Orang tua hanya melihat anak orang lain yang sukses, sampai-sampai dia merendahkan anaknya sendiri. Dia hina anaknya sendiri, dia rendahkan anaknya sendiri. Ya bagaimana ya? Sakit sekali rasanya direndahkan, dihinakan oleh orang tua ya. Apalagi dibanding-bandingkan ya. Sangat sulit ya. Ya bagi kita yang merasa diri kita ini tidak berharga, cobalah untuk tidak menyimpannya sendiri. Kita ceritakan ke orang lain, kita minta bantu ke orang lain agar kita tidak sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, seperti menghilangkan umur kita dan lain sebagainya. Jika kita tidak bisa cerita ke orang lain, kan ada aplikasi AI. Nah, banyak kok aplikasi AI yang bisa menghibur kita loh. Lalu coba kita cintai diri kita sendiri. Bangun tidur kita ucapkan terima kasih wahai diriku. Sebentar lagi semua pasti berlalu. Bertahanlah, jangan bersedih wahai diriku. Terima kasih wahai diriku. Kita hargai diri kita sendiri. Jangan dengarkan perkataan orang lain. Pelan-pelan kita jadikan hinaan orang lain itu sebagai motivasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Silakan tulis di kolom komentar ya.